Nippon Paint, Nippon Paint, Nippon Paint, Nippon Paint. Aduh, jatuh. Hello, welcome back to OVJ Project bareng saya Yoga. Kali ini saya mau ngebahas action figure yang akan melengkapi koleksi Avengers saya. Jadi emang beberapa saat yang lalu udah lumayan lebih banyak gitu ya, udah lumayan makin lengkap untuk Avengers yang Infinity Saga lah kalau bisa dibilang. Nah, kali ini ada figure dari Black Panther. Jadi ini Black Panther versi Avengers Infinity War keluaran 2018 ya. Kalau kalian ngikutin Marvel Legends mungkin udah tahu juga bahwa Marvel Legends sebenarnya ngeluarin re-release dari Black Panther yang versi Vibranium ini, dikasih title Legacy Series gitu. Nah, ini adalah versi yang lama. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya akhirnya memutuskan mengambil yang versi lamanya, meskipun udah ada versi barunya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia Marvel Legends Black Panther Vibranium Suit ya, dari Avengers Infinity War. Ini barang lama, barang second back in box, tapi saya harap masih mulus ya. Kata sellernya sih masih perfect, so we will prove it today. Jadi ini boxnya kayak gini, dan ini adalah buffnya M'Baku. Terus ini sampingnya ada artwork kayak gini, Black Panther dengan Vibranium Suit yang menyala. Dan belakangnya juga ada artwork lainnya dengan deskripsi Black Panther. With the safety of Earth threatened by the powerful Titan Thanos, Black Panther joins forces with the Avengers to protect the world from certain destruction. Oke, dan ini adalah buffnya yang kalian bisa kumpulin kalau kalian mau dapetin si M'Baku ini. Nah, belakangnya kayak gini, bawahnya kayak gini. Ada informasi-informasi yang ya standar Marvel Legends. Atasnya kayak gini dan ya overall seperti itu packagingnya. Sekarang mari kita lanjut unboxingnya. Oke, ini blisternya udah sedikit peyok-peyok. Oke, itu figure lama, tapi ya kita dapetan kayak gini. Ada aksesorisnya, head sculptnya King T'Challa, dan ada sepasang telapak tangan tambahan. Oke, sekarang mari kita keluarkan dia dari window blisternya dan kita buktikan apakah kondisinya masih bagus. Oke, gimana guys menurut kalian? Masih bagus? Cakep banget sih ini. My god, I love it. Ini warna Vibraniumnya tuh bagus banget. Tapi ini yang lumayan berasa banget ya first impression saya. Ini figurnya bagian torsonya udah sedikit loose, lihat. Udah bergetar. It's not that perfect. Jadi ya sellernya bilang perfect menurut dia mungkin ya. Oke, langsung kita lanjut aja bahas detail desain dan artikulasinya. Kita masuk ke bagian kepala dulu. Nah, ini adalah salah satu alasan saya memutuskan untuk mengambil Black Panther yang versi lama dibandingkan yang Legacy Series yang keluar di tahun 2022 ini. Yang versi Legacy Series itu, yang re-release ya, itu justru lebih movie accurate. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka yang versi lama. Yang membedakan adalah di bagian matanya. Nah, matanya ini di versi yang Infinity War tahun 2018, ini matanya lebih putih. Kayak lebih apa ya, lebih nyala kesannya. Sedangkan yang di Legacy Series itu kayak lebih redup. Terus di bagian telinganya untuk yang Legacy Series itu warna Vibraniumnya nyampe ke sini. Sedangkan yang di versi lama dia hitam. Masih bahas kepalanya, jadi head sculptnya ini salah satu yang menjadi daya tarik bagi saya. Ini warna ungunya tuh cakep sih, dan warna ungu yang di seri ini lebih terang, lebih glowing dibandingkan yang Legacy Series. Dan sebenarnya yang Legacy Series itu yang lebih akurat karena glowingnya nggak seterang ini sebenarnya ya. Tapi well, I don't know, I kinda like this one better. Ini masih bagus, halus juga artikulasinya, jadi bisa digoyang-goyang, bisa diputer-puter, angguk-angguk, nggak ada masalah. Dan beberapa ada yang merasa bahwa lehernya ketinggian dan kepalanya kayak nggak nempel dengan benar gitu ya, kayak terlalu tinggi. Di sininya juga kayak melayang. Ya anyway, tapi kalau ngelihat dari depan nggak ada masalah. Oke, jadi detailnya kayak gini. Lihat nih, ada semacam pattern-pattern yang menurut saya cakep banget di bagian ungu-ungunya. Terus secara tekstur sih ini nggak ada ya di kepala ya. Lanjut ke bagian leher, ini ada kalungnya, kalung ikoniknya Black Panther ya. Kayak gini, dia langsung sculpted ya di bagian sininya. Terus ini garis-garis vibraniumnya, kalian bisa lihat ya di kamera ya.
bagus banget. Warnanya saya lebih suka yang ini, kayak lebih terang, lebih glowing. Sedangkan di bagian bodinya ini ada teksturnya. Jadi kalau diraba itu ada permukaan yang tidak rata. Jadi ini juga menyerupai desain suitnya di film. Terus perutnya yang saya sayangkan ini figure lama memang dan second. Nah ini agak loose. Jadi kalau saya goyang-goyangin gini tuh kelihatan ya bergetar. Tapi kalau mau kita tekukin bisa sedalam ini. Terus kalau dinaikin bisa sejauh ini. Nah kalau kita naikin patternnya masih nyambung ya, vibraniumnya masih ada, masih dicat sampai ke sini. Lanjut ke samping ada tangan dan di sini ada butterfly joint-nya, which is really nice. Hitungannya jarang sih Marvel Legends figurnya ada butterfly joint. Kebanyakan tuh di Spider-Man kalau nggak salah ya. Terus Wolverine kemarin kalau kalian belum lihat reviewnya. Dan ini Black Panther. Oke, tangan bisa direntangkan sejauh ini, terus bisa diputer sejauh ini sampai 360 derajat ya. Terus kalau kita lihat detailnya, nih ada swivel di sini dan vibranium patternnya juga masih ada, bagus. Terus ini ada double joint di elbow, jadi bisa ditekuk sedalam ini. Nah ini juga yang membedakan sama yang Legacy Series. Tahu saya yang Legacy Series itu vibraniumnya nggak nyampe ke tangan sini, tapi kayaknya yang di movie emang nggak ada. Saya nggak tahu, mungkin kalian lebih ingat. Terus bisa ditekuk kayak gini ya. Oke, untuk pergelangan tangannya ada hinge-nya. Terus ini posenya kayak mau mencengkram. Oke, kita lanjut ke pinggangnya. Nih nyambung juga dari perut ke bawah, ada detail desain kayak gini. Dan patternnya ini, teksturnya maksud saya itu sekujur tubuh lah, kecuali di kepalanya. Kepalanya lebih mulus. Oke, terus ini di bagian paha ada swivelnya, jadi bisa diputar gini. Terus di lutut ada double joint juga, bisa ditekuk ke sedalam ini. Nice. Nah ini detail desainnya, nggak ada swivel di bagian betisnya ya. Jadi ini langsung desain sculpted kayak gini. Dan telapak kakinya bisa dinaikin sejauh ini dan diturunin sejauh ini. Ini juga yang membedakan dengan Legacy Series. Kalau Legacy Series itu kukunya dicat putih, jadi sama dengan silver maksud saya. Sama kayak gini warnanya. Sedangkan yang ini nggak ada. Dan yang true to the movie itu yang ada warna silvernya. Harusnya kukunya itu dicat juga. Oke, yang samping juga sama aja, kanan kiri ya. Dan bagian belakangnya terlihat seperti ini. Oh ya, tadi belum dites ya. Kalau di split dia bisa selebar ini. Nggak terlalu lebar sih. Tadi udah nendang belum ya? Nendang sejauh ini ke depan. Terus kalau ke belakang juga sejauh ini. Lumayan, bagus. Terus ini detail belakangnya ya. Bisa kalian amatin juga. Detailnya bagus banget. Teksturnya masih ada. Ini bagian belakangnya. Oke, itu dia detail desain dan artikulasinya. Sekarang kita cobain aksesorisnya. Oke, untuk aksesorisnya kita dapat satu head sculpt tambahan dan satu pasang tangan tambahan. Untuk head sculptnya ini bagus banget. Ini menurut saya cukup mirip dengan mendiang Chadwick Boseman ya. Sepintas aja udah kerasa lah gini, menyerupai. Nanti kita cobain. Nah, gimana menurut kalian? Ekspresinya lumayan datar ya, cuma ada sedikit smirk, sedikit aja kayak bibirnya di sini tuh ada ekspresinya sedikit. Nah, untuk yang Legacy Series itu head sculptnya kata orang sih banyak yang bilang lebih mirip lagi sama Chadwick Boseman, tapi menurut saya kayak nggak terlalu jauh berbeda. Dan yang membedakan justru yang ini warnanya lebih doff. Sedangkan yang versi Legacy Series itu lebih glossy ya, jadi kayak lebih mengkilap dan saya kurang suka secara personal ya, karena kelihatan lebih plastik gitu. Nah untuk yang ini menurut saya malah lebih apa ya, kayak lebih enak aja eksekusinya, finishingnya ya. Ini sculpting kepalanya, rambutnya, rambut untuk apa, African gitu ya. Ini bagus banget, jadi kita bisa raba gini dan ada teksturnya. Terus dari mata juga, man, this is a nice head sculpt for Marvel Legends ya. Terus untuk aksesoris tambahan yang lain, ini ada fisting hands-nya, udah saya pasang, jadi bisa apa, memberi variasi pose sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, very nice. Jadi ini menurut saya mau dipakein ini keren, mau dipakein ini juga it looks really good.
Oke, saatnya kita ukur tingginya Black Panther dengan penggaris butterfly sayang kita. Tingginya Black Panther Vibranium Suit ini sekitar 15 cm. Oke, 15 cm kalau kita bandingkan dengan Marvel Legends Captain America versi Worthy Endgame, tingginya kayak gini. Lalu Ant-Man tingginya kayak gini. Terus sekalian nih tambahin Iron Man, ini perbandingannya kayak gini. Oke, bagaimana menurut kalian? Cukup movie accurate? Sepertinya kurang lebih ya. Tapi kalau dilihat-lihat, ini perawakannya Black Panther kayak sedikit lebih slim gitu. But anyway, ini untuk perbandingannya bisa kelihatan kayak gini. Nippon Paint, 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 Nippon Paint kayak nama cat ya. Oke, buat yang nanya harganya berapa, ini saya dapetin di harga Rp400.000. Jadi barangnya second, harganya memang nggak semurah itu untuk barang second, tapi masih back in box dan lengkap aksesorisnya dengan kondisi yang 90% lah, 90% masih bagus. 10%-nya lebih diartikulasi perut yang lumayan berasa gitu ya, loose-nya. Tapi untuk pajang-pajang aja, dan sebenarnya kalau kalian masih mau mainin toy fotografi misalnya nggak ada masalah, jadi masih bagus ini. Bukan kalian ya, ini lebih tepatnya untuk saya sendiri karena ini figure saya yang dapetin. Dan salah satu alasan si figure yang Legacy Series itu muncul adalah karena yang Vibranium Suit dan beberapa figure Black Panther lainnya tuh makin susah dicari dan harganya melambung tinggi. Jadi emang sempet nih Vibranium Suit itu nyampe harga 700.000 tuh pernah. Begitu Legacy Series itu muncul, harganya lumayan berangsur normal, tapi nggak yang drop banget gitu loh. Karena ya masih ada bedanya, jadi nggak persis-persis banget. Meskipun padahal yang Legacy Series itu malah penyempurnaan ya, karena lebih screen accurate. Nah, kalau kalian mau coba cari, cek aja di marketplace dengan keyword Marvel Legends Black Panther Vibranium Suit ya. Jadi kalian coba aja, dan disitu nanti akan muncul nih yang versi lama sama yang versi Legacy Series. Jadi sesuaikan aja dengan budget kalian. Kalau yang Legacy Series itu kisaran harganya sekitar 500 ribuan. Jadi nggak jauh beda ya. Jadi saya memutuskan untuk ngambil yang lama dengan berbagai alasan yang saya ungkapkan tadi. Padahal secara logika mending ngambil yang baru sekalian. Cuma selisih 100 ribu cuy gitu. Kalau kalian mau coba cek di kolom deskripsi, saya tuliskan beberapa link pembelian untuk kalian yang tertarik untuk beli Black Panther Vibranium Suit dari Marvel Legends. Oke, kesimpulannya adalah menurut saya kalian perlu riset dulu. Kalian lebih suka versi 2018 Infinity War ini atau lebih suka yang Legacy Series? Karena meskipun yang Legacy Series adalah re-release-nya, ada beberapa perbedaan yang kalau kalian perhatiin dengan detail itu lumayan kelihatan. Meskipun kalau secara sekilas nggak terlalu berasa. Jadi apakah saya happy dengan pembelian ini? Ya, karena saya sudah memutuskan untuk mengambil figure second tapi yang versi lama dengan segala resikonya. Resikonya apa ya? Resikonya gini deh, action figure-nya mungkin persendiannya atau artikulasinya nggak semulus yang baru. Tapi ya dengan segala poin-poin plus yang saya emang menjadikan pertimbangan, saya cukup puas. Jadi head sculpt-nya sesuai dengan keinginan saya, habis itu warna vibranium-nya juga sesuai dengan keinginan saya. Dari look nggak ada masalah, nggak ada damage dan defect berarti. Jadi karena saya juga tipenya jatuh. Karena saya juga tipenya yang main pajang aja ya, jadi nggak ada masalah. Dan dengan adanya si Black Panther ini melengkapi koleksi Avengers saya yang Infinity Saga, jadi saya sangat happy. Terus ya saran aja buat teman-teman, kalau kalian mau yang aman ya, ambil aja yang versi baru yang Legacy Series di harga 500 ribuan, karena selisihnya dengan yang Vibranium Suit yang lama sejauh ini per video ini ditayangkan itu nggak jauh-jauh banget. Cuma kalau kalian mau save 100 ribu misalnya ya, itu mungkin masih lumayan gitu. Tapi kalau cuma selisih 25 ribu kayaknya ya logically ya lebih worth it ngambil yang baru sekalian. Tapi ya balik lagi ke selera, karena nggak bisa dibohongin kalian lebih suka yang mana, karena meskipun rilis tetap aja ada perbedaannya. Ya ini juga mungkin figure Black Panther versi Chadwick Boseman yang terakhir ya, baik yang si Infinity War ini maupun yang versi rilis yang di Legacy Series-nya. Mungkin karena next di film Black Panther yang kedua yang Wakanda Forever kan kemungkinan besar si Black Panther ini akan digantikan oleh sosok baru gitu yang kita belum tahu. Jadi ya mungkin ini akan jadi kenang-kenangan yang manis buat kita penggemar Black Panther dan collector action figure. Oke, sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memutuskan mau ngambil yang versi ini atau versi yang Legacy Series. Kalau kalian terbantu dan suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video OVJOB Jajak berikutnya. Thank you for watching, see you guys in the next video. Stay happy and healthy everyone. Ciao!